dengan kita keluarkan zakat harta kita ataupun zakat badan kita. Jadi ada dua pembagian zakat yang wajib kita keluarkan ini bagi mereka yang mampu memiliki kelebihan harta sampai nisab dan haulnya, maka wajib baginya menurunkan zakat. Adapun yang belum mampu tidak wajib. Nah, yang kedua yang wajib bagi kita keluarkan zakatnya adalah zakat badan kita, yakni zakat fitrah namanya. Ini semua orang ini. Nah, ada syarat dan ketentuannya masing-masing. Jadi artinya zakat ini adalah berkembang, berkembang. Jadi dengan kita keluarkan zakat dari Allah bukan berarti mengambil mengurangi kekayaan kita, dan malah sebaliknya hakikatnya zakat yang kita keluarkan itu akan menjadi harta yang tertinggal yang masih kita miliki itu semakin berkembang hanya tahun berikutnya. Yang kedua, artinya zakat itu ialah tathhir, mensucikan. Bisa saja harta yang mungkin kita kumpulkan, yang terkumpul pada kita, yang kita usahakan, yang kita kelola, itu mungkin saja kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita tercampur dengan barang yang haram atau yang syubhat. Mungkin kita kada tahu, kada sengaja timbul kecampurnya aja lawan duit kita tadi. Nah, oleh karenanya dengan hikmah diwajibkannya dalam Islam ini pada rukun keempatnya adalah mengeluarkan zakat, maka dapat disucikan harta kita tadi dengan kita keluarkan zakatnya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Jadi ini menjadi penyuci, pembersih daripada harta yang kita miliki. Sebagaimana badan kita perlu dibersihkan dengan kita mandi, tidak saja hanya dengan mandi mengguyurkan banyu atau air, bahkan kita membutuhkan dengan pembersih seperti sabun pula, begisi pula, 2 kali pula, perlu pakaian, semuanya sesuatu yang berkaitan dengan kita, semuanya perlu dibersihkan. Rumah, kayak rumahnya itu kan bersih sapu misalnya. Yang mana kira-kira suaminya tinggal di rumah? Tahu berdabu banget, hilang berdabu dulu. Nah, begitu juga rumah, piring perlu dibersihkan semuanya. Menunjukkan bahwasanya harta pun juga perlu dibersihkan. Pembersihnya adalah karena setiap hari pan. Cukup setahun sekali ya, tidak diberatkan oleh Allah. Nah, itulah hikmahnya daripada zakat ini. Kemudian supaya kita akhirnya lapang dada menerima dan yakin akan janji baiknya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta kita tadi yang kita keluarkan zakatnya akan semakin berkembang, besar, tambah semakin tahunnya, dan juga akan dibersihkan harta kita dari alhamdulillah. Sedangkan pada syariat wa syar'ah ismun lima yukhraju min malin aw badanin ala wajhin makhsus bi niyatin makhsusah. Sedangkan zakat dalam ilmu fiqih adalah sebuah istilah untuk perbuatan mengeluarkan harta kita, atau mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan kita, zakat fitrah dalam bentuk tertentu dan dengan niat tertentu pula. Allahumma sholli banati, Allahumma sholli banati, Allahumma sholli banati. Alhamdulillah. Tanzilu alaina rahmah. Amin. Maksudnya apa?
Waman ala wajhin maksus, maksudnya dari dalam bentuk tertentu yaitu dengan syarat-syarat dan diantaranya mencapai nisab. Nisab itu artinya kita batasannya berapa kadar minum wajib dikeluarkan. Bilanya kada sampai lagi kada wajib juga, kada wajib juga. Misalnya dari yang 100 balik tadi kan wajib dikeluarkan 5% atau 10%-nya. Mengenai melihat apakah misalnya sawah atau rumahnya tidak air dengan irigasi atau dengan sendirinya. Lihat situasinya. Bilanya kita melalui perantara, melalui modal kelompok, ini hanya 5%. Bila yang ada berarti 10%. Tapi 5 atau 10 maksudnya. Bilanya kada sampai dikeluarkan ada suatu pendidikan sampai 85. Berarti itu punya kurang daripada itu berarti kada wajib. Seperti itu. Itu namanya nisab, batasan harta yang wajib dikeluarkan tadi. Kemudian dan mencapai haul. Haul artinya sampai setahun ketika putarannya sudah. Tadinya kita sudah sampai kait haul sudah. Nah, haul itu artinya haul. Sudah sampai. Wabiniyatil maksusah. Jadi maksudnya dengan niat tertentu seperti apa? Seperti yang dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu harus disertai niat. Jadi misalnya kita pengen mengeluarkan zakat harta, maka kita niatkan bahwa itu أن أخرج زكاة المفروضة، أن أخرج زكاة أموال المفروضة علي هذه السنة لله تعالى. Saya itu mengeluarkan zakat hartaku yang wajib atas pada tahun ini karena Allah. Ini tidak bukan. Dengan kita antak aja tiap dulu misalnya sudah. Bahilah bisa kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Jawi boleh memberikan zakat ini kepada salah satu daripada golongan yang 8. Karena kalau kita cari-cari sudah agak sulit tuh zaman sekarang ini. Kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang wajib yang berhak menerima zakat ini. Kesulitan. Maka kita bertaklid kepada yang namanya imam dari ashab daripada sahabat-sahabat murid-murid Imam Syafi'i, daripada mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Ahmad bin Musa bin Jarir yang membolehkan memberikan zakat kepada salah satu golongan yang dilakukan. Seperti itu. Jadi niatnya tadi, kemudian sudah niatnya, kemudian kita bertaklid, kemudian baru kita berniat. Jadi berniat apa harta itu kita serahkan kepada salah satunya. Terserah nanti siapa di situ. Saya kita anggap amanah dan betul-betul. Begitulah situasi. Dan kira itu ini jelas saja permasalahannya insyaallah. Dan zakat ini pula diwajibkan, Allah wajibkan. Allah turunkan kewajibannya pada tahun yang ke-8 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, fayajibu 'ala al-muslimi ma'rifatu anwa'i amwalil wajibah biha. Dan maka wajib bagi orang Islam mempelajari, mengetahui, mengkaji bermacam-macam harta yang wajib dizakati. Di antaranya yang pertama, wahiyat ni'am. Ni'am yang pertama adalah kelompok yang pertama ni'am. Apa itu ni'am? Ini kita binatang ternak.
Cuma kan semua binatang yang kita ingun dan kita gali ini, zakat ini. Ayam misalnya gizi, banyak misalnya ayam ras misalnya gizi kan, itu masuk ayam. Cuma ini masuk dalam kategori karena kalau dalam jumlah besar dalam harta, karena termasuk kita diputar di situ maksudnya kan. Jadi maksudnya binatang ternak yang pertama ini adalah an-ni'am, dan terkhusus di kita binatang yang seperti onta. Misalnya dalam setiap 5 ekor kita diisi onta misalnya, kalau orang anjir kita dingin deh onta. Cuma kita ditahan ginanya onta di sini banyak curah hujannya tinggi udah kita kedinginan onta. Nah, onta ini ketujuhnya panas saja ya. Panas makanya karena lagi cocoknya di Indonesia yang tropis nih, dibawa juga dari Arab ke kebun binatang di Indonesia. Wah, meriak dingin lagi di Indonesia. Apa ini belum hujan terus. Jadi ini ketujuh bareng panas, cocoknya di sana. Ininya kan di dalam kayak kita berserobong, panas itu terlalu pasir. Gimana? Guling-gulingnya bareng pasir juga. Tujuannya seperti itu. Gak apa-apa ya. Pada hari pada siang itu tujuannya kita memang cocoknya. Coba kan dia misalnya kambing kita, sapi kita itu aduh stres ini ya kan? Onta lain beda onta ini. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu onta. Atala yang dulu ilal ibni kaifa khuliqat. Ajib kita, ajaib. Hebat kita penciptaan onta ini. Sehingga kita disuruh oleh Allah untuk berpikir bagaimana Allah menciptakan onta ini. Luar biasa. Jadi onta termasuk binatang ternak. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Dan ini nanti akan diatur berapa kita batasannya yang wajib dizakat. Itu nanti akan kita bahas sekarang. Yang kedua, harta yang pulang wajib di zakat ini adalah an-naqdan. An-naqdan artinya adalah tunai. Misalnya naqdan, halat. Dan kita sering mendengar misalnya acara dalam akad nikah misalnya. Akad alat misalnya atau 5 hari. Misalnya di penghulu deh, bagaimana lagi? Bisa begitu. Alam Allah di Indonesia di 5 orang tahun kasih Indonesia. Misalnya ya bulan bin bulan, angkah juga, zawaj juga, maktum kata 5 hari, alaf rupiah atau mi'ah alaf rupiah, naqdan atau halat, bil nikahan, bil mahri madku, sudah sah. Jadi ada naqdananya itu tunai, ada halat boleh. Apa maksudnya naqdan di sini yang tunai ini? Di situ ada nama wahuma adzhab wal fiddah. Maksudnya barang tunai di sini adalah emas dan perak. Kedua jenis ini wajib dizakati kalau sudah sampai nisab dan hawalnya nanti akan dibahas masing-masing kita satu persatu secara terperinci. Sama adalah sawa'un kana madrubain am la. Baik dia kita emas dan perak tadi sudah diolah jadi cincin, jadi kalung, jadi anting, jadi gelang batis, jadi gelang tangan, macam-macam. Atau yang belum diolah masih batangan. Tahu lah batangan? Maksudnya bentuk batang, maksudnya masih bentuk batang. Kalau yang batangan ini bang, nah. Kita mirip-mirip aja bahasanya tuh. Batangan. Artinya dan bentuk masih segi 4 gitu lah. Maka ini jenis daripada tunai dari yang kedua. Yang ketiga,
Dan di sini juga termasuk adalah wakadari karena yakunu maqamahum al-an min al-awraq al-madiyah kariyah wa dhalah. Begitu pula halnya di kita dengan alat tukar yang menggantikan emas dan perak. Sekarang ini kan canggih, sekarang zamannya sudah emas dan perak itu bisa diganti dengan alat tukar seperti dolar gitu dan real. Misalnya kita ini hendak belanja atau beli tiket misalnya ke Saudi atau ke Yaman atau ke Mesir atau ke Turki atau misalnya ke Amerika. Maka yang berlaku alat tukarnya itu adalah di sini dolar aja kan ada payu lagi itu rupiah dolar. Di sana pun juga alat tukarnya itu jual. Kalau dolar ini sudah alat tukar internasional nih kita. Kita jadi si dolar itu banyak banget duit kita sudah. Karena satu dolarnya itu sudah sama dengan 15.000 untuk kita. Oh bangga satu aja. Apalagi makanya paling tinggi duit mereka ini adalah 100 saja. 100. Pada kali kita kan 100.000 tuh, kalau mereka ini 100 saja. Nah, kalau 100 itu kita sama dengan 1.500.000. Kita 100.000 itu kan tinggi sudah. Mereka 100 dolar aja. Nanti real, kalau real Saudi. Dari real Saudi tinggi juga tukarnya. Kalau real Yamani rendah. Nah, karena negeri Yaman kita termasuk negara yang bukan begitu berkembang atau maju di kita dalam segi bisnis atau karena di sana hanya maju ilmu pengetahuan aja. Jadi mau pengetahuan. Jadi bisa digantikan dengan dolar, real dan semacamnya. Jadi nisab zahab tadi adalah isyru dan mithqalan. Nisabnya berapa nisabnya kita? Batasannya emas yang wajib dikeluarkan zakatnya nih. Baik. Nah misalnya kan biasanya ibu-ibu yang di belakang nih. Kan ibu-ibu ini kan biasanya mengalihkan misalnya duit itu harus ditukarkan sendiri ke emas. Kan emasnya nanti semakin di kita bulan atau tahun semakin tinggi dari tukarnya terkadang. Sehingga kadang-kadang segi berkejutan juga ibu-ibu nih. Misalnya dikurup misalnya emas sampainya kita 100 gram aja kan, apalagi sampai setengah kilo misalnya dibiarkan dalam jangka 5 tahun jual jadi banyak, misalnya kaji langsung ini kan karena dari tadinya kemarin 400.000 segramnya sekarang sudah 450, jauh begitu melesat ya kan? Seperti itu. Makanya jangan heran orang kita seperti pedagang emas itu dia belum ada nih kawan pedagang emas. Dan haji berataan sampai keluarga ya kita umrah berataan sekarang ini. Apa menumbuhan gini yang mana dia? Yang mana dia? Jadi perhatikan juga kalau punya hayal kan ya kenyamanan tadi. Hayal kan lalu lengah jadi jangan sampai juga lengah. Nanti kita akan terbakar nanti harta kita itu maksudnya nanti tanpa kita sadari akhirnya hilang atau apakah atau rugi kah karena mungkin karena sebab zakatnya tidak dikeluarkan, itu bahayanya. Jadi nisabnya itu adalah isyuruna mithqalan. Jadi itu sekarang sudah sampai 20 mithqal kita dan itu sebanding kalau dengan ukuran kita sekarang ini beratnya adalah wa tusawi bi awzan al-yawm 85 jiraman min al-dhahab al-khalis, sama dengan 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Kalau kita kalikan tuh ya, 1 gramnya sama dengan 690. Matematika nih berarti. Kita kalikan 85 dikali 810.000. Berarti nanti sebanding dengan 72.250.000.
Wah, banyak juga lah. Nah, Magelang bang lagunya sampainya lah, bilanya 84 lagi berarti kan wajib zakat tahunnya. Berarti tahun budi pula. Hah? Seperti itulah. Kemudian yang ketiga, jenis harta yang wajib dijakati dan perlu kita ketahui adalah tijarah. Tijarah maksudnya adalah barang niagaan, barang perdagangan. Apa maksud tijarah di sini? Barang yang kita dagangkan itu. Arti tijarah itu ialah wahiyat taqlibul mal li ghardir ribih. Kita memutar harta, kita putar harta kita ini bukan jangan kita putar-putar. Ya. Ada maksudnya kita berikan barang, kita jual, berikan lagi barang yang satu, kita jual. Artinya dengan kita putar harta kita tadi, cuma tujuan kita ada supaya kita memperoleh keuntungan. Itu caranya tijarah. Sama misalnya kita binatang ternak, misalnya seperti jenis ayam, bebek, atau apa lagi, macam-macam. Misalnya tukar beras saja pengumpulnya. Nah, kan begini namanya, nanti ada lagi berzakat seperti sinar, itu bukan masuk dalam kategori niaga hartanya sudah. Nah, karena ini kalau sudah terkumpul dalam setahunnya, nanti akan semakin banyak. Kalau sudah sampai nisab tahunnya, maka pun juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ini namanya tijarah. Karena Nabi pun juga dahulu berdagang ke negeri Syam dengan mendagangkan barang-barang daripada Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kita ini semuanya memang bahuma. Juga kita mengikut sunnah Rasul. Yang berdagang, niat kita berniat juga berdagang ini, berniat juga niat berdagang ini. Ibtidaan bin Nabi SAW, mengikut sunnah Nabi itu pahala kita berdagang tadi, di samping kita mendapatkan untung juga mendapatkan pahala, kan termasuk sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian lagi adalah berikutnya harta yang wajib dizakati lagi perlu kita ketahui adalah ar-rikas. Rikas ini apa maksudnya? Artinya ialah wa huwa datinul jahiliyah min ad-dhahab wal fiddah. Harta orang jahiliyah, harta orang dahulu aja kita. Nah, kalau kita ketahui baik itu orang Belanda, orang Jepang, orang Cina, orang Konghucu, orang Portugis misalnya, kan itu banyak. Ya kalau banyak penjajah dahulu, kita belum hidupkan lagi. Karena belum hidupkan lagi kan masih di dalam suji abah mama kita aja masih. Nah, orang Bahari dulu banyak. Orang Belanda kan orang lawas banakannya yang di kota kita sini. 350 tahun jejak itu ya Pak. Sampainya itu kawal udah negaranya, karena negara Belanda ini Bandung aja kan. Nyangkutinnya udah kita sini. Hah? Rempah-rempah apa segala sampainya kawal membangun negaranya tuh. Bayangkan, tak wajar aja, bahkan 350 tahun. Makanya jajahan Belanda ini kadang menginterakan kita pribumi Pak. Diumulinya kita. Nah, sekolah ada boleh kita tuh kita udah mau kita ya terbelakang kita pendudukan dijajahnya, jadi sakit jajahan Belanda. Nah, Belanda pun datang pula Jepang setempat aja menjajah kita, tapi Bang sama 30 tahun setahunnya keras kita. Wanita-wanita semuanya kita dizoliminya, kita ini semuanya dipaksanya kerja dia segalanya. Jepang ini keras, tapi memintarakan lawan pribumi, suruhnya sekolah kita sudah pintar kita orang pribumi, tapi
pahit dari luar biasa. Hah? Ini Jepang. Nah, zaman dahulu itu. Sebelum mereka minggat, ya kita terusir dari negara kita, ibu pertiwi ini, Indonesia ini. Kan kita semakin maju nih, masyarakat kita Indonesia ini kan semakin kita bertambah wawasan pengetahuan, datang akhirnya kita muncullah jadi kita cendekiawan, para ulama saling bergabung akhirnya antara rakyat, ulama, mau akhirnya bergabung, akhirnya ingin membebaskan negara tercinta kita ini dari jajahan orang-orang Belanda. Akhirnya bergabung semuanya bersatu melawan jajah. Sebelum mereka minggat itu kan tentunya banyak harta yang mereka miliki. Bersahabat lagi diangkut, dia ditangkapnya sudah di kapal. Dirajinya benar kita sudah. Lalu mereka ini akhirnya akhirnya mereka ini kan takut kita membeli kita dengan begitu saja, dibuanginya. Tahunya jadinya nih banyak banget mengapung sudah. Ini harta itu supaya harta yang mereka miliki kada jatuh ke tangan kita. Ayo pulang. Saking kita culasnya tuh. Akhirnya mereka ini terbunuh sudah. Hartanya itu akhirnya ada yang mereka pendam di tanah di bawah rumahnya, atau jika di tempat tertentu ada yang mereka buang ke laut. Nah, akhirnya tahun demi tahun berlalu. Orang tuh canggih semua ini. Tabuk misalnya anak Jawa. Nah, dengan itu dapat itu namanya rikas. Apa arti rikas tadi? Artinya ialah harta orang jahiliyah, orang zaman dahulu yang terpendam, yang berbentuk emas dan perak. Jadi ada yang menemukan kadang-kadang dalam peti ada tulisan Belanda, tulisan orang-orang Barat itu, macam-macam seperti itu. Dan dahulu itu bupati emas nih, adalah saking segihnya ke segi. Jadi di laut itu banyak sebenarnya menyahabatnya tuh dia jari. Cuma di mana itu udah tahu kan kita. Di mana ini membuang itu. Bisa di bawah Pulau Kambang itu bisa juga. Cuma kita mencari itu lihum banget kita. Ada harapan lagi lah. Kalau orang Cina itu ada mendeteksinya itu canggih. Sampai orang Cina itu saking canggihnya ketika menambang itu mereka tahu urat-uratnya itu tahu. Jadinya kadang berhafalan aja kita ini berhafal aja tahu harus sebulan gitu ya kan, berhafalan gitu kalau bunyi itu ada sudah alat pendeteksi dari atasnya di sini urat-uratnya. Makanya mereka itu berani membeli tanah ketika orang di situ banyak menyimpan jika butiran-butiran emas, tambang emas dengan harga yang mahal, dia tahu banyak terpendam sekian ton misalnya, sudah diprediksinya sudah seperti ini tadi. Kaltim itu udah pernah ke sana. Nah, ada yang gunung emas, alat beratnya banyak, didatangkan dari Jerman 19 M. Ngeri juga ke situ. Orang Dayaknya banyak, tentara polisinya banyak. Karena kan ini salah sedikit aja nih mainnya pistol aja nih, anyuran nih. Jadi di kantornya juga emas saja sih itu tuh dihantar yang Riona kita nih. Apakah kita ini beliur ke atau kita ini bina menarik kan, bisa dicoba juga gitu di kantornya kan. Emas ya, setoran orang-orang yang menambang banyak kayak emas. Kita lihat yang berkantongan gitu aja. Berapa juga? Nah gitu tuh. Cina juga punya. Cuma di situ ada orang Dayaknya, orang sepuhnya di situ. Kita juga yang digunakannya, kita di situ menjaganya orang pribumi itu sendiri. Nah, indasnya langsung ya. Nah, kita di situ di kiawanya juga
bacaan dan lain mengusir jinnya. Banyak jiwa jinnya tadi. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kita kelihatannya jangan perlu juga kita disetel-setel dan alam gaibnya perlu juga disetel-setel jadi ya. Nah, seperti itu. Nah, keras kehidupannya keras. Seperti itu. Itu tadi adalah ringkas. Ini juga perlu dijaga. Yang dalam berbentuk emas dan perak. Kemudian itu yang keempat. Kemudian kalimat yang kelima ada wal ma'din. Wal ma'din. Ma'din ialah wahwa ma yustakhruju bi'ilajin min al-ardi min al-dhahab wal fiddah. Yang kelima, yang perlu kita ketahui, harta yang wajib dizakati itu ialah ma'din, artinya sesuatu yang dikeluarkan melalui penambangan dari dalam bumi. Jadi dari tambang emas, tambang perak. Apa aja kita di Iden Jaya dengan sekarang tambang emas yang besar kan? Repot. Semuanya pun orang barat semualah, kita ini jadi hadirin hadirat aja yang melihatnya gitu. Kalau menikmati juga gitu, itu orang barat sudah. Ya, Pak kita punya negara kita timbul kita melihat aja tuh cuma lihat aja kita ini. Ya, apa kita nih lah. La ilaha illallah. Dan sugih banget kita nih, sugih banget. Berusaha aja kita Indonesia ini cukup Kalimantan aja gini kita ini gak ada krisis moneter lagi kita ini. Sampai hari nah gunung itu lalu gunung hitam itu 20 tahun kalau bangsa hari itu berapa puluh tahun sudah. Oh segini kita nih. Ibaratnya itu aja gitu. Makanya kadang orang barat nih seperti kita nih kadang krisis ini ya. Cuma kita dari bangga. Berdiam aja sih. Diam aja dah. Sayangnya kita nih jadi dikelola oleh orang-orang yang kita bertanggung jawabnya, kita bujur-bujur ya, kita nih kada dijual itu kepada orang barat kita itu sedih banget sebenarnya. Gara-gara hari-hari itu bang sudah menjualnya ya kada malu nggak sejian anak buah mau cicit-cicit ini aja lagi. Nah itu bang menghari itulah menghari apa-apa kita ini hindari keras sudah gini ini. Bukan cuma mudah-mudahan kada niat untuk kita menyudutkan atau menyinggung pemerintahan kada juara. Jangan dipiralkan ini bahaya. Ini kemudian yang berikutnya yang keenam adalah muasyarah. Muasyarah ini apa artinya? Wahiyal hubub wa thimar. Jadi biji-bijian dan buah-buahan. Ada biji-biji yang wajib kita jaga seperti biji bani, biji gandum. Kalau makanan kita khas Indonesia ini kan dan benih kita baras. Kalau orang luar, orang barat, orang Yaman ini gandum. Nah, karena proteinnya lebih tinggi ketimbang karbohidratnya, kandungan daripada gandum tadi. Kalau di benih atau di baras ini banyak kan lebih tinggi kandungan karbohidratnya dibandingkan proteinnya. Makanya orang Eropa itu lebih makan kayak kentang gitu. Biji sebenarnya itu biji kentang kan, tapi kentang. Nah, kayak biji gandum kita makanan mereka ini. Ayo kalau lawaknya. Karena orang Eropa ini makanan seperti itu. Lebih banyak kita protein. Kalau kita ini lebih banyak darasnya daripada iwaknya. Airnya kita ini di bawah rata-rata. Jiwa paungnya lah menentukan. Paungnya jopang. Kita paungnya memang seperti ini sudah. Postur bentuk tubuh orang Indonesia ini jadi kita sudah terus kita lumrah aja seperti itu orang barat tuh kan. Ulun aja di sana itu kayak gendadanya nih aja. Amerika, Ronaldo tinggi-tingginya.
Ya, kita tinggal sini aja. Naik kendaraan yang laki yang pun kita ini kan kayak kendaraan anakan enak. Harusan ini ada lagi yang kendaraan lebih tinggi daripada kita kayak bisa harus itu bagi buahnya. Malah banal-banal orangnya. Aumnya tadi bang. Dua makanannya lah makanannya. Jadi hubub buat lima biji-bijian dan buah-buahan ini ada yang wajib dijaga. Cuma biji yang kayak apa, buah yang kayak apa. Maka yang dimaksud dengan biji-bijian di sini apa? Kalau hawtah wal aruz wal dhurrah seperti gandum, beras, dan jagung. Karena jagung ini ada sebagian daerah kita di Indonesia ini seperti di Jawa, mereka makanan pokoknya adalah jagung ya. Ada yang namanya beras, mereka itu beras jagung. Belum pernah makan itu, makan lebih banyak nomor duanya. Tidak bisa kita. Kalau orang sana itu bang, aneh juga. Ini aneh jadinya kita dibalas tuh gimana? Kita aneh jadi meminta punya itu makanannya lah. Jadi macam-macam. Jadi seperti gandum. Gandum lain. Gandum yang kita makan 1000-an terakhir. Ini ada gandum jadi kita jenisnya kayak apa kita Quaker gitu nah. Nah seperti itu gandum. Jadi kayak diulah jalan itu kenyang juga ya. Kita pernah juga makan nih, coba pernah. Makan dengan senyaman nasi coba apa rasanya. Kita ini memang dari sejak awalnya itu nasi kan. Jadi sana tuh Pak Asal masak pula dari nasi juga gitu. Nah, malah kawan mengirim dari Indonesia lah kawan. Nasinya dari berasnya dari India sana lah, Pakistan, panjang-panjang nasinya dari beras itu panjang-panjang ya. Indonesia udah sampai ke jauhan Indonesia. Kita bawa ke daratan mau pesawat banyak kalau mungkin ini ada. Jadi ada aja saya cuma kiriman aja kita impor dari India atau Pakistan. Fala zakata fi ma siwa ni'am masail. Sehingganya tidak wajib dizakati pada harta selain siwa ni'am masail. Selain hewan ternak yang digembalakan di rumput bebas. Misalnya kita menggaduh kambing ya. Bilanya kita gembalakan misalnya berkurung, kita mencari rumput yang menukan misalnya seperti silase sekarang ini jenisnya. Nukar aja ini kan canggih banget ini sudah. Santai aja tapi nunggu banyak lagi. Gitu aja. Maka yang wajib tadi dijakati adalah hewan ternak digembalakan di rumput bebas saja. Berapa kita amunya lagi dalam bertukar Allah. Itu nanti akan termasuk pada barang atau harta niaga dan jumlahnya nanti berapa jika jadi dikalkulasikannya. Nah, adalah kemudian maka dalam misalnya masalah biji-bijian buah-buahan di sini berapa bulan? Jadi itu nisabnya. Di sini disebutkan nisabul hubub khamsatu awsuq. Tusawi bi awzan al-yawm 825 kilogram. Jadi senilai di zaman sekarang ini nisab untuk biji-biji dan gandum ini kita beratnya sama dengan 825 kilogram. Kan kita sekarang udah timbang aja, kalau beratannya
Misalnya ditimbang ada beras, ditimbang berita ada sebagian di kita pasar itu dijualnya ditimbang kan, ada yang berita. Kalau kita timbang, misalnya kalau misalnya untuk di sini nih, ada kita kan bisa berita aja. Jadi terserah kita ya, menyikapinya mau nyaman nanti apa. Dan sekarang ada timbangan yang digital tuh, tinggal diatur, disetting, nyaman mana hendak keluar angka sudah dapat diketahui. Lain bahari hari oh ini yang membangari waktu zaman semakin canggih gitu kemajuan zaman. Wa yushtaratul haulu laha. Kemudian sudah kita masuk dalam disyaratkannya mencapai haul zakat yang di atas tadi. Haul yang sudah 1 tahun, mobil sudah kita berlalu sebentar. Wa kadzalika yushtaratul linuqud wa tijarah. Begitu pula halnya dalam zakat kontan seperti emas dan perak tadi dan barang dagangan kita itu disyaratkan harus mencapai haul sampai setahun jika kita sudah keputar nih. Nah di samping itu pula yashtaratu fi hadhihi al-anwa' an-nisab aidan, disyaratkan juga harus sampai nisab dalam semua harta yang dizakati tadi. Apa maksud nisab di sini? Di sini dijelaskan beliau, nisab adalah wa huwa al-qadru alladhi tajibu fihi zakah. Ialah kadar harta yang menjadikannya wajib dizakati. Seperti kita biji-bijian dari 825 kg, kalau emas 85 gram, seperti itu. Begitulah seterusnya. Kalau di binatang ternak tadi misalnya kambing harus 40 ekor dulu bisa. Jadi kita ganti ingun kambing ini beranak. Kalau kambing kan 2 kali setahun. Misalnya 2 aja jadi kita anaknya dalam setahun itu 2 aja dalam setiap melahirkan itu berarti dalam setahun itu setiap ekornya 4. Misalnya nih kita ambil secara kebiasaannya, kebanyakannya, karena kambing itu lumrahnya dia melahirkan 2 ekor. Nah, jarang jadi kita sampai 3, 4, 5 bisa jadi kita diulah seperti itu. Ada tekniknya. Ada cara makannya kita perhatikan, kandangnya ada sampai 3. Kita kemarin punya ada sampai 3 disembelih keluar anaknya 3 juga. 3 wah. Lakas lebih dari 3. Ya ada, maksudnya lakas banyak nih, cumbunya ada perus kayak ayah bulan haji kayak nyaman kambing dalamnya lah. Nah, jadi kambing ini saking namanya adalah barokah, artinya berkah dia mudah aja, atau berumput aja, tapi modal aja, itu kandang aja, lakasnya rumput banyak aja, timbul orang aja tuh backup ambilnya ya lah. Nah kita ganti itu orang hidup banyak, ya tahan dia semua jadi kita apa kuat nih kita kuat. Kalau tadi penggaringan lain kayak ayam banyak melihat dingin berkata. Kalau kami kadang kuatnya hidupnya seperti itu. Jadi di sini 3, 4. Jadi 2. Jadi dalam setiap ekornya kalau 2 itu 2 kali melahirkan berarti 4. Nah, itu sih hukumnya 4 setiap tahunnya. Bagaimana kalau orang itu punya betinanya misalnya adalah 10? Berarti dalam setahun itu wajarnya kita berjadi. Ya. Karena 4 kali 10 40. Gitu jawabannya tuh. Teman bandel ya. Semuanya tahu ilmunya juga. Kalau jangan tukar-tukar bunuh diri banyak lagi. Riyut berapa ya? Kami kita kata tekniknya juga. Nah, jadi ada kita perlakuannya khusus. Nah, perlu kita kaji sebagai itu. Jadi wajar. Apalagi lo sampai 20 sampai lebih 40 per bulannya itu berapa? Omsetnya tuh. Gitu aja. Maka kambing ini larang juga.
Dan kita masyarakat Islam di Indonesia adalah agamis, yang akikah kambing pasti jalan. Nah, itu orang-orang luar aja yang kita mengelola ini nih. Kita ini kan tapi wani gitu loh modelnya. Kata wani mencoba atau akhirnya kita dulu orang tahu sebenarnya suksesnya. Dulu orang tahu. Jadi kan kita misalnya pengen mencoba usaha di situ tuh boleh. Cuma harus dikaji dulu ilmunya lah yang penting itu. Jadi kambing nisabnya adalah 40, baru dikeluarkan wajib zakatnya. Sikung aja juga sikung. Yang sudah wajib jika diberikan baik bagi kita di umur 2 tahun seperti emas, seperti tigas, sudah dikeluarkan. Itu masih tahu seperti di sini disebutkan jenisnya tuh. Ada yang umur setahun seperti domba itu setahun sudah bagi kita sudah sampai, karena domba ini termasuk banyak di kita isinya barat dibandingkan jenis kambing kacang. Kemudian kalau sapi itu kalau kita punya kita sudah 30 wajib zakat. Situ. Nah. Kemudian kalau onta kalau sudah sampai nisabnya adalah 5 ekor. Kalau onta 5 ekor aja dikit banget karena tuh kamu onta ini lawas. Gua onta ini larang banget juga. Larang banget onta ini. Sama kayak mobil, sebuah mobil. Aduh, bisa ada tuh kita megah yang lambang orang kaya itu bisa onta tadinya. Binatang anunya kan khasnya onta. Jadi kalau 5 ekor onta cukup. 1 ekor kambing aja kada onta pun lebih kurang apa? Mau buat kan dari dalam onta. Jadi kambing aja lebih kurang kambing. Nah, seperti itulah. Kemudian berikutnya baru sudah dikit lagi lah. Wajibun nabdain wa tijarah rub'ul usyur. Dan wajib zakat pada emas dan perak itu saja kita barang dagangan kita itu berapa? Nah, wajib zakatnya cuma 2,5%. 2,5%. Jadi nang wajib ini lah nang bisi emas, nang bisi perak. Nggak ada bisi kan yang kita tidak memikirkan kita tentunya kan tapi kawin banget tenang aja. Ini nang bisi aja. Membisi barang dagangan, jadi kita nang berdagang berusaha. Apa sih kendala jangan maraknya tuh jangan pindah yang berbeda kerja kita karena diulah aja kita pembukuannya jangan nanti kita kan tahu ya. Jangan-jangan wajib zakat timbul kita biarkan aja akhirnya kita akan menggoroboti harta kita yang ada gara-gara zakatnya haknya wajibnya kalau kita keluarkan itu kalau sebab itu kadang-kadang diantaranya adalah ada harta wajib yang kalau kita keluarkan itu diantaranya. Nah jadi ini wajibnya cuma 2,5%. Di sini pada setiap 20 fiskal zakatnya kita sedangkan zakat dikasih ini langsung tanpa haul. Jadi pada zakat rikas tadi yang di atas tadi itu pada sampai haul berarti dapat misalnya sepati sekali langsung aja kalau menunggu setahun lah. Saya dapat tahun jadi jangan langsung aja karena kan konten kita langsung saat itu juga kita menemukannya. Kemudian di sini kita kembali.
Pada wajib zakat konten emas dan perak tadi serta barang yang kita usahakan, kita dagangkan itu adalah 2,5%. Kita jumlah berapa? Saya pernah misalnya 22 tadi misalnya kita ambil rata-rata dari berapa? 2,5%. Itu ya. Nah, seperti itu. Perhitungannya bisa disesuaikan. Wajibul hubub wal thimar allati sukiyat bi mu'natin nisful ushur wa bi ghairi mu'natin al ushur. Dan wajib kewajiban zakat biji-bijian dan buah-buahan seperti benih, gandum, jagung. Kalau buah seperti buah kurma, buah anggur, karena di sana itu buah kurma, buah anggur menjadi bahan pokok makanan mereka. Karena kita kadang-kadang kalau kita ini karena terbiasa banget juga makan kurma ya, bulan puasa itu kita nih, bulan puasa sekali setahun aja. Jadi ini mereka kurma, anggur wajib dijaga. Bilanya biji-bijian dan buah-buahan tadi seperti benih, gandum, dan jagung dan semacamnya tadi, bila diairi dengan usaha sendiri, misalnya kita ulah irigasi, kita ulah kita pengairan secanggih mungkin supaya perumahan kita itu ya kita bergonta-ganti ya kita airnya, karena bilanya airnya itu terjadi pergantian air, maka pH tanah itu netral. Nanti bila pH-nya netral berarti suburnya. Seperti yang kita lihat seperti di sungai teras, tabungan sana itu kalau mereka yang kita terjadi kemarin, sana itu tetap stabil aja. Karena memang air itu setiap harinya berganti-ganti gitu. Jadi kan endapan bekas-bekas pupuknya kita kadang menjadi racun bagi bahan itu sendiri. Jadi suburnya apa kitanya ada yang 15 golongannya kan wajar aja kan seperti itu tuh. Melihat dan yang kita pelajari itu kayak yang di Landehong juga kadang mengalami seperti mereka yang mengalami musibah saja tetap stabil aja di sana karena memang perairannya mereka udah seperti bambu sih. Akhirnya subuh banget itu, masya Allah. Perlu kita pengairan, perlu kita kuasai, kita ilmunya kayak apa. Karena kita ikut nah jadi tadi tanya sih itu semakin awas subuh kan ini kedinginan juga. Ya kan seperti itu kan, yang dosis kadang-kadang ya kan perlu ya. Jadi bilanya pengairannya dengan usaha sendiri seperti irigasi maka diwajibkan hanya 5%. Saya 100 belek berarti hanya 5 belek maksudnya. Begitu hitungannya. Nah, bilanya tanpa irigasi, memang begitu, maraknya gitu. Dan dengan gitu ya seperti alami aja gitu kan, hujan aja biasa aja. Berarti itu nanti adalah 10%. Karena yang di awal dengan irigasi itu kan memerlukan biaya olahnya, ininya. Bahkan kita kalau di Yaman sana, bunga juga ada jualan bunga bani, harus segalanya. Buah-buahan ini kan kayak warna kita aja kan, kayak buah mangga, buah semangka, buah pepaya, bisa buah lemon, buah jeruk, ini apa tuh? Mitis dan semacamnya, buah-buahan sana itu subur. Canggihnya sekarang nih, karena mereka menggunakan irigasi tadi, jadi mesinnya itu siang malam begini. Kita mendengar akan guling lagi ini enggak mulai irigasinya tadi itu. Nah itu kan jadi makanya ketika wajib zakatnya di 5% karena membutuhkan biaya selain tenaga bisa dengan bus bisa tenaga kerja yang lainnya jadi kita. Nah karena hanya dikatakan 5%. Bila nyata hijau dari itu berarti hanya berarti lebih besar berarti 10 misalnya 100 berarti 10. Nah, kita aja lah, mudah aja.
masalah ini. Dan insya Allah sampai di sini dulu kajian masalah zakat ini, dan kita akan lanjutkan pada 2 pekan akan datang mengenai zakat fitrah. Insya Allah mudah-mudahan masalah zakat ini kita mudah bagi kita memahaminya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan, memudahkan, memberkahi segala usaha kita, pahumaan kita insya Allah pada tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan semakin melimpah hasil panen kita insya Allah, yang berusaha beragar semakin kita diberkahi dagangannya. Ini sebab yang berkah majelis ini insya Allah, dan mudah-mudahan juga dengan diturunkannya berkah Allah baik yang dari bumi maupun dari langit, insya Allah mudah-mudahan Allah semakin memudahkan kita di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah kepada Allah, dan kita menegakkan syariat-syariatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu karunia kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya semakin Allah tambahkan kedekatan diri kita kepadanya dan kepada Rasulnya, ilmu yang dengannya insya Allah semakin melangkah rasa takut kita kepada Allah, dan semakin hidup kita dalam kehidupan dunia ini dan kegemaran kita, gigihnya dan semangat kita menggapai negeri akhirat nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan anak istri kita semuanya, dan suami dan juga semuanya, semua keluarga kita, sahabat dan jiran tetangga kita semuanya mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan segala dosa-dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ahkam. Al-Fatihah. Allah yarzuqna ilman nafi' wal 'amal khalis maqbul wa husna ta'lim wa dalalah 'ala al-huda, ويسر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى روح مشايخنا ومعلمينا، والذبيح علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ويريد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدين والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.